Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali dipertemukan Allah di masjid yang mulia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelita di tengah kegelapan, sinar yang terang benderang yang memandu kita sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepadanya, para sahabatnya, para ahli bait, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas tuntunannya. Kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum, dan kita ada di penghujung pembahasan Nabi dan Nabi dan para tamu. Ya, Nabi dan tamu. Setelah itu kita bahas interaksi Nabi dengan sahabat-sahabat khususnya, sahabat-sahabat pilihannya. Nah, tapi kita habiskan dulu bab tamu ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibu da'wata al-yahudi ta'lifan li qalbihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memenuhi undangan seorang laki-laki Yahudi. Pernah Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah diundang oleh seorang laki-laki Yahudi. Tentu di kota Mekah, di kota apa? Madinah. Bukan di Mekah. Kalau ada orang Yahudi berarti di mana? Madinah. Ta'lifan liqalbihi, tujuannya untuk melunakkan hatinya dan agar mau masuk Islam. Kita baca hadisnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau. Anna Yahudiyan da'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ada seorang lelaki Yahudi, da'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ini mengundang Rasulullah ila khubzi sya'irin. Rasulullah diundang lelaki Yahudi yang ngundang untuk jamuan makan khubzi sya'irin, kue atau roti yang terbuat dari gandum. Wa ihalatin sankhatin, dan ditambah as-saham, saham ini lemak, atau ma'udhiba minhu, atau sesuatu yang dilelehkan, awiz zait, atau minyak zaitun atau minyak, dan lauk gitu ya. Tapi lauk jangan digambarkan di lauk
Lauk dalam bahasa Nabi maksudnya idam itu maksudnya yang menyertai makanan pokok. Yang menyertai apa? Makanan pokok. Itu namanya idam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan memenuhi panggilan lelaki Yahudi tersebut. Ini dalil bahwa bolehnya memenuhi undangan lelaki Yahudi. Boleh. Otomatis Kristen juga nggak apa-apa, karena hukumnya sama. Yahudi sama Kristen hukumnya ahli kitab, maka boleh. Hadis ini juga membolehkan sebagai dalil tentang kebolehan makan makanannya ahli kitab. Nabi pernah dikasih daging sampil ya sama orang wanita Yahudi ya, yang dikasih apa? Racun. Nabi menerimanya apa enggak? Menerimanya, bahkan mau dimakan. Ada sahabat Nabi yang ikut makan langsung wafat kan? Ya, maksudnya setelah makan kemudian racunnya bereaksi dan sahabat itu wafat. Adapun Nabi dapat wahyu, tidak sempat tertelan dan Nabi selamat. Bukan masalahnya diracun apa gak diracunnya, tapi masalahnya adalah di situ Rasulullah menerimanya. Berarti hukum asal menerima hadiah atau bahkan memakan sembelihannya orang ahli kitab itu dibolehkan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan makanannya ahli kitab itu halal bagi kalian. Ya, makanannya orang ahli kitab itu boleh. Dan antara ahli kitab Kristen dengan ahli kitab Yahudi lebih menggenggam Yahudi dalam hal apa? Makanan. Yahudi tidak mau makan apa? Babi. Kalau Kristen makan. Ya. Jadi di situ boleh kita memakan makanannya ahli kitab. Makanan itu bukan berarti bukan makanan yang dimaksud dalam ayat tadi, makanannya ahli kitab halal bagi kalian. Ini bukan makanan seperti pisang, buah-buahan. Kalau itu mah nggak usah dibahas. Jelas apa? Jelas halalnya. Bahkan kepada orang non ahli kitab, kafir yang non ahli kitab, yang penyembah berhala pun, kalau itu buah boleh kalau buah. Makanya nggak dibahas. Maksudnya di situ adalah apa? Sembelihan. Nah, sembelihan itu ada 4, ya, ada 4 dalam Islam dijelaskan oleh para ulama. Pertama, sembelihan yang bernilai pahala. Sembelihan yang bernilai apa? Pahala. Ini macamnya juga ada 4. Yang pertama adalah udhiyah, kurban. Yang pertama adalah apa? Kurban. Kurban yaitu yang disembelih pada 10 Dzulhijjah pada hari raya Idul Adha. Itu sembelihan yang syar'i. Yang nomor 2, sembelihan yang bernilai ibadah yang nomor 2, yang kalau kita kerjakan dapat pahala, adalah al-aqiqah. Al-aqiqah, sembelihan pada 7 hari setelah apa? Kelahiran. Kalau bayinya cowok maka disunahkan 2. Tapi kalau bayinya cewek disunahkan berapa? 1. Kemudian yang nomor 3, sembelihan yang bernilai pahala adalah al-hadiyu. Tahu al-hadiyu panjenengan? Al-hadiyu adalah bukan denda. Al-hadiyu adalah sembelihan yang untuk jemaah haji yang tamattu. Orang Indonesia kan kebanyakan tamattu, betul ya? Berarti orang Indonesia ini kalau haji nyembelih tanggal 10 Dzulhijjah, tapi bukan korban loh. Bukan apa? Bukan korban, termasuk rangkaian ibadah apa tadi? Haji, namanya hadiyu. Ini kalau dilakukan dapat pahala. Yang nomor 4 adalah ad-dam. Nah, ad-dam ini denda. Seperti seorang ya melanggar aturan-aturan ihram.
Betul? Maka dia harus membayar dam. Salah satu dam dari pelanggaran tersebut adalah menyembelih hewan. 4 ini kategorinya adalah sembelihan yang bernilai pahala, yang disyariatkan. Itu jenis yang pertama. Macamnya ada berapa tadi? 4. Sembelihan jenis yang kedua adalah sembelihan yang bernilai mubah, jaiz, mubah begitu aja. Contohnya apa ini? Ya sembelihan untuk makan-makan. Ya mungkin karena keluarga kumpul semuanya nyembelih kambing buat ya makan bersama-sama. Nah, ini hukumnya jaiz. Tidak bernilai pahala secara zatnya, tapi kalau diniatkan ikramud dhaif, memuliakan apa? Tamu, maka dapat pahala apa? Sunnah. Tapi sembelihan pada dasarnya tadi hukumnya apa? Mubah begitu aja untuk makan-makan. Yang nomor 3. Ya, betul nomor 3 ya. Sembelihan yang bernilai syirik. Sembelihan yang bernilai syirik. Ini yang bagaimana Ustaz? Itu sembelihan yang diniatkan untuk peribadatan selain Allah, pengagungan kepada selain Allah. Ini syirik. Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Nyembelih kambing atau nyembelih ayam, kemudian dibuat sesajen untuk yang bau reksa sebuah tempat, buat jembatan, takut diganggu bangsa jin, maka perlu tumbal. Itu kambing disembelih, kepalanya taruh di wilayah yang akan dibuat di jembatan. Wah, ini bentuk kesyirikan, tidak boleh. Man dzabha li ghairillahi faqad asyrak. Tidak boleh. Panjenengan masih ingat kisah orang yang mempersembahkan lalat itu? Ada orang masuk surga gara-gara lalat, ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Pernah dengar kisahnya? Bahkan lalat pun kalau dipersembahkan kepada ilah selain Allah, masuk kategori syirik. Apalagi kambing, apalagi ayam. Lalat aja nggak boleh. Contoh menyembelih menyembelih kerbau, kepalanya dilarung di pantai selatan untuk Nyiloro Selatan, Kidul, ya. Kemudian dagingnya dimakan rame-rame oleh penduduk pantai, haram, tidak boleh. Perbuatannya haram, perbuatannya syirik, dan dagingnya menjadi apa? Haram. Ini tidak boleh. Untuk danyang-danyang di desa-desa itu, kalau di kota mungkin nggak ada ya. Kalau di desa itu masih ada pojok-pojok kampung yang dianggap apa? Keramat, singit, jelmo moro, jelmo mati. Ya, ada di daerah-daerah tertentu. Di Lamongan masih banyak. Di desa-desa itu ada wilayah yang orang nggak berani deket ke situ. Kadang ngambil kayu, pulang-pulang perutnya sakit. Nah, kalau di kota setannya kalah sama TikTok, jadi nggak ada. Tapi kalau di desa masih banyak, Pak, keyakinan kayak gitu, ya. Oke. Yang nomor berapa sekarang? 4. Sembelian yang bernilai haram meskipun nggak sampai syirik. Jadi yang pertama tadi bernilai apa? Ibadah, disyariatkan. Ada 4 tadi sudah saya jelaskan. Nomor 2 mubah, nomor 3 syirik, sekarang nomor 4. Nomor 4 ini sembelian yang bernilai haram tapi nggak sampai syirik. Seperti penyembelian untuk kegiatan-kegiatan ritual-ritual bid'ah, aneh-aneh begitu ya, untuk acara ini acara itu. Tapi nggak ada syiriknya, cuman bid'ah. Ini haram. Atau untuk israf, berlebihan. Maka ini haram, tidak sampai derajat apa tadi? Syirik. Kemudian penyembelian dalam Islam, ini saya terangkan karena tadi ada bab memuliakan tamu, nyembelih tadi. Tapi nggak apa-apa, ini tambahan aja. Penyembelian dalam Islam itu ada 3 cara atau 4 cara. Penyembelian dalam Islam ada 4 cara.
Cara yang pertama adalah az-zabah. Cari jamaah ditebah ini. Zabah. Zabah ini hewannya ditidurkan. Hewannya ditidurkan, terus disembelih, dua uratnya harus apa? Putus, seperti yang panjenengan lakukan, seperti yang antum lakukan kalau nyembelih kambing, nyembelih ayam, nyembelih apa lagi? Nyembelih sapi kan ditidurkan. Itu namanya zabah. Ini namanya zabah. Yang kedua adalah an-nahr. Nahr itu, lihat saya, nahr itu ini loh, nahr. Nahr itu dada yang paling atas, leher yang paling bawah, ini nahr namanya. Nahr ini enggak didabah, Pak, beda. Nahr ini hewannya dibiarkan berdiri. Enggak dirobohkan, enggak ditidurkan. Lah yang bisa didabah ini unta. Untanya biarkan berdiri. Oh, apa? Aku tadi ngomong? Oh, bukan. Di apa tadi? Di nahr. Yang bisa di nahr ini apa? Unta. Ya, unta itu enggak didabah sembelih, itu enggak, di nahr. Dengan cara ditusuk leher yang paling bawah atau dada yang paling atas. Cuma ditusuk, ini belati pisau. Ditusuk doang begini. Itu langsung keluar apa? Darah, jatuh dia. Enggak ada yang bisa mendabah unta. Siapa sing wani nurukno unta? Dicecek sampean ya. Makanya dinakhar, bukan di apa? Dabah. Ya mungkin juga bisa jerapah. Ya cuma jerapah sapa sing dinakhar ya. Tapi mungkin jerapah itu dinakhar. Ujungnya jatuh dia nanti. Yang ketiga al-aqr. Ain qafra, aqr. Yang diakar ini hewan yang sulit untuk ditaklukkan, seperti binatang buruan, kijang, kancil, sulit menangkapnya. Maka boleh kita pakai anak panah, boleh pakai senapan yang bisa menembus. Tapi ketika melesatkannya harus mengucapkan apa? Bismillah. Misalnya ada kelinci atau kijang, kita bawa anak panah, kita lesatkan, kita ucapkan Bismillah. Kena perutnya, bukan kena lehernya. Misalnya loh ya, kena perutnya, mancep, lari, mati dia. Nggak sempat didabah. Apa maksudnya? Nggak sempat didabah. Boleh dimakan nggak? Hah? Boleh? Boleh. Sembeliannya ya panah tadi. Setiap yang tajam menusuk kulit, mengoyak kulit, masuk daging, mengeluarkan darah, halal dimakan. Ya tapi kalau kambing jangan diaker. Kambingnya bisa didabah kok, ya kan? Ini tuh hewan-hewan yang ghairul maqdur, hewan-hewan yang sulit dijangkau. Maka ini boleh diaker. Bagaimana kalau pakai setip, ketapel, pakai batu, cari burung bangau di desa, Bismillah, pak, jatuh, mati, boleh nggak dimakan? Hah? Dalam? Tidak boleh. Lu kok nggak tahu itu? Hah? Apa? Karena tumpul, dia nggak nyembelih. Dia jatuhnya karena terpukul, bukan karena tersayat. Makanya kan setiap yang tajam mengeluarkan darah halal. Kalau setip itu, tahu setip ya? Ketapel itu matinya sama dengan hewan terpukul. Kan nggak boleh memakan hewan yang mati terpukul. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitu. Oke. Itu cara yang nomor berapa? 3. Cara yang nomor 4 apa? Al-jariha. Pakai hewan buas. Boleh. Pakai anjing, pakai elang, pakai harimau. Ya, berburu pakai harimau, berburu pakai elang, berburu pakai apa lagi? Anjing. Boleh.
ya, dibolehkan dengan syarat ya bahwa hewan-hewan tersebut terlatih. Jika hewan-hewan itu tidak terlatih, maka haram, tidak boleh. Contoh anjing. Ada nggak orang berburu pakai anjing? Oh, kebanyakan. Di Arab saja banyak. Itu berburu pakai anjing. Maka boleh dengan syarat anjingnya harus terlatih. Disuruh berangkat, dipanggil dia kembali, ketika melepas mengucapkan bismillah, dan ketika menerkam musuh tidak dimakan untuk dirinya. Bisa dipahami? Jadi misalnya anjingnya ada kijang gitu ya, di padang pasir atau di hutan, berburu pakai anjing, lihat rusa atau kijang, kemudian dilepas pakai ngucap bismillah, berangkat anjingnya ngejar. Terus anjingnya menerkam rusa atau kijang, jauh dari majikannya, kan jalan kan uber-uberan ya, ngejar kijang, sudah jauh berapa meter gitu jauh dari majikannya, diterkam, dilumpuhkan, terekam, digigit, keluar darah. Nah, anjingnya ini lihat majikannya masih jauh, dimakanlah dia satu cuil. Korupsi ini anjingnya, masuk ke perutnya. Kemudian majikannya datang ke situ, kijangnya mati. Boleh dimakan? Tidak boleh. Karena anjing yang terlatih itu dia membunuh, memangsa, mengoyak, mengeluarkan darah, tapi untuk majikannya. Ketika itu dimakan untuk dirinya, berarti itu dia berburu untuk dirinya. Berarti dia bukan alat. Bisa dipahami nggak? Tapi kalau dia bismillah, berjalan jauh, menerkam, mengoyak, dibiarkan sampai mati, terus datang majikannya utuh, nah itu boleh dimakan. Berarti posisi anjing sebagai apa? Alat, seperti pisau. Bisa dipahami ya? Tapi kalau dimakan satu cuil, dua cuil, berarti ini berburu untuk dirinya sendiri. Bisa dipahami? Maka dia bukan alat, maka tidak boleh dimakan. Bagaimana dengan hukum mengucapkan bismillah dalam menyembelih? Hukumnya apa? Wajib apa sekedar sunnah? Apakah bagaimana? Mubah. Kalau mubah berarti kalau mengucap bismillah enggak dapat pahala kalau mubah. Dan kalau ditinggalkan tidak mengapa. Mengucapkan bismillah ketika menyembelih hukumnya apa? Pertama, hukumnya para ulama berselisih pendapat. Hukum pertama mengatakan sunnah. Ini dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah, sunnah. Ketika disebutkan sunnah, berarti kalau ditinggalkan dengan sengaja boleh tidak? Ketika dikatakan sunnah, kemudian ketika nyembelih ditinggalkan dengan sengaja nggak baca bismillah, menurut pendapat yang mengatakan sunnah boleh tidak? Kok bulat ngono sampean iki? Saya ulangi ya, bagi pendapat yang mengatakan nyembelih ngucap apa tadi? Bismillah itu sunnah. Bagi yang berpendapat sunnah, kemudian ketika nyembelih nggak baca bismillah, boleh tidak? Iya, nggak apa-apa. Maksudnya tetap boleh dimakan karena bagi yang berpendapat apa tadi? Sunnah. Pendapat ini berdalil dengan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Tahu ceritanya? Datang seorang ngasih daging ke siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Lah Aisyah ini melihat mereka ini para orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang yang baru masuk Islam. Bingung Aisyah ini. Ini mereka sudah ngucap bismillah apa belum ini? Karena bingung datang ke Rasul. Ya Rasul, tadi ada orang-orang yang datang, orang-orang yang baru masuk Islam, datang membawa daging. Wah, adalah aku nggak tahu mereka ini baca bismillah apa enggak ketika nyembelih. Kata Rasul, katakan bismillah, makanlah. Katakanlah apa? Kuli bismillah, thumma kuli.
Katakan bismillah, makan. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik. Menurut pendapat yang kedua, bismillah, membaca bismillah sebelum ketika apa? Nyembelih hukumnya wajib dan tidak gugur karena lupa. Hukumnya wajib dan tidak bisa gugur karena lupa. Paham maksudnya? Berarti seandainya lupa nggak baca bismillah, boleh dimakan? Hah? Nggak, berdasarkan pendapat ini tidak boleh. Karena menurut Imam Malik, nyembelih binatang itu harus mengucapkan bismillah ketika nyembelihnya. Wajib dan nggak bisa gugur karena lalai. Artinya kudu harus. Wis kudu sih harus bisa. Ya. Maka menurut pendapat ini, orang nggak membaca bismillah ketika nyembelih jadi bangkai. Menurut pendapat ini, orang nyembelih kelupaan, nggak baca bismillah, jadi bangkai juga, nggak boleh dimakan. Dalilnya jelas, gamblang, weleh-weleh, yaitu firman Allah dalam Al-Quran, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah alaih. Jangan kamu memakan ya sembelian yang tidak disebut nama Allah. Jelas, terang, benderang. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah alaih. Jangan kamu makan sembelian yang tidak disebut nama Allah. Terang benderang kalau itu. Yang roji yang mana? 1 apa 2? Yang roji yang nomor 3. Yang roji yang nomor 3. Apa itu? Wajib. Pendapatnya Imam Ahmad. Nomor 3 ini Imam Ahmad. Wajib nyebut bismillah. Cuman kalau kelupaan maka tidak apa-apa. Bisa dipahami ya? Yang nomor 3 ini wajib, harus sama dengan yang nomor 2 tadi. Wajib membaca bismillah. Tapi kalau lupa tidak mengapa. Bisa dipahami perbedaannya dengan nomor 3? Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya sama dengan dalil nomor 2 tadi, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah alaihi, cuma ditambah dalil yang tentang orang lupa itu. Seperti orang puasa makan, batal nggak puasanya? Batal nggak? Nggak batal. Seperti orang puasa kemudian jima karena lupa. Yuk, tapi ono tak cerita nih lupa. Tapi misalnya dibahas para ulama, misalnya ada orang puasa lupa terus jima, meskipun yo aneh kan itu. Tapi dibahas para ulama kalau benar-benar lupa, dua-duanya bisa lupa misalnya, maka nggak apa-apa, tidak wajib mengkodok, tidak wajib mengkodok tapi diteruskan. Seperti orang puasa lupa kalau dirinya puasa makan soto lamongan ditambah nasi padang, setelah itu baru sadar, setelah makan minum es campur baru sadar misalnya. Maka ya disuruh teruskan sama Nabi. Ya disuruh teruskan sama Nabi, tidak apa-apa. Sehingga pendapat yang rajih wallahu alam yang nomor 3, wajib baca bismillah. Dalilnya sama dengan pendapat yang nomor berapa tadi? 2. Cuman ditambahi dalil yang lain bahwa termasuk yang dimaafkan adalah karena apa? Lupa, nggak sengaja dan terpaksa. Oke. Adapun pendapat yang pertama yang mengatakan tadi hukumnya sunnah berdalil dengan cerita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada orang datang yang baru masuk Islam ngasih apa tadi? Ngasih daging karena bingung, karena nggak tahu mereka ini sudah ngucap bismillah apa enggak. Maka Siti Aisyah datang ke Nabi, dikasih solusi sama Nabi, sudahlah bacaan bismillah, makanlah. Perhatikan dalil hadis untuk pendapat yang pertama ini, di dalam hadis itu tidak ada kata-kata bahwa mereka nggak baca bismillah. Halo, bisa dipahami? Hadis yang pertama itu tidak ada lafaz sedikit pun yang menunjukkan bahwa mereka nggak ngucap bismillah. Cuman Siti Aisyah ini nggak tahu, kan itu kan notoknya di situ. Nggak ada penjelasan di hadis itu bahwa mereka nggak ngucap bismillah. Tapi ya puncak dari yang ditunjukkan dalil itu adalah bahwa Siti Aisyah tidak tahu, ragu-ragu. Maka kalau ragu-ragu ya nggak usah ragu-ragu, selama orang yang muslim ya nggak usah ragu-ragu, nggak usah dilihat dia ini baru masuk Islam, kan enggak, selama dia muslim ya wis.
Gak boleh ragu-ragu selama orangnya itu orang Muslim. Sampean misalnya beli bakso Cak Sobri. Sobri nggak mungkin Kristen, Pak. Ya, nggak usah tanya. Ini nyembelihnya, pentolnya ini, baksonya ini nyebut Bismillah apa enggak? Pertama bukan gitu. Ini daging apa dulu? Oh, daging sapi, Pak. Alhamdulillah. Nyembelihnya gimana? Baca Bismillah apa enggak? Kata yang punya bakso, sama nggak tuku ya wis, Mas. Daripada ruwet kayak gini. Lagi itu gak boleh ragu-ragu kayak gitu. Selama, kecuali kalau bakso Cornelius ya itu beda lagi. Itu beda lagi. Misalnya orang non Muslim, selama orangnya Muslim, tidak harus tahu kita ini, dan gak harus dia apa? Tanyakan, karena hukumnya orang Islam ya selamat. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Wa idza da'ahu ahadun fatabi'ahu man laysa bimad'uwin ista'dana lahu min sahibid da'wah. Dan jika Rasulullah diundang makan oleh seseorang, diundang jamuan oleh seseorang, kemudian ada orang lain yang ikut, padahal orang ini gak diundang, maka Nabi minta izin dulu kepada sahibul dakwah yang memiliki undangan tadi, tanya, ini orang ini boleh ikut gak? Kita baca. Wa Nabi Mas'udin al-Ansari qala kana rajulun minal ansar yuqalu lahu Abu Syuaib. Dulu ada seorang laki-laki Ansor, sahabat Nabi, namanya Abu Syuaib. Wa kana lahu lamun laham. Abu Syuaib ini punya hulam, punya budak, dan budaknya ini laham, ahli daging. Yang apa? Laham, ahli daging. Jagal. Ya, yang pintar ngolah daging. Fara'a Rasulullah fa'arafa fi wajhil ju'. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arafa fi wajhil ju'. Jadi sahabat ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjumpai bahwa dalam diri Rasulullah ini ada apa? Bahwa Rasulullah lapar. Ya, fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arafa fi wajhil ju'. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Syuaib, punya budak. Budaknya ini ahli apa tadi? Ahli ngolah daging. Kemudian dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tahu dari wajahnya Nabi ada lapar gitu. Faqala li hulamihi, maka sang majikan Abu Syuaib tadi, sahabat tadi, ngomong ke budaknya yang pinter apa tadi? Daging tadi. Waihak wasna lana ta'aman li khamsati nafar. Celaka kamu, kok diam saja? Segera buat makanan. Segera buat makanan untuk 5 orang. Fa ini uridu an ad'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsa. Dan aku ingin mengundang Rasulullah di antara 5 orang yang kita makan, kita undang makan itu. Tolong buatkan makanan segera, katanya. Fasana'a, maka si budak ini membuat makanan. Tsumma atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesudah membuat makanan, si budak ini datang ke Nabi, manggil Nabi, ngundang Nabi. Saya diperintahkan majikan saya gitu untuk mengundang panjenengan, ya, 5 orang, di antaranya panjenengan. Monggo ke rumah majikan saya, diaturi makan di sana. Kemudian wattaba'ahum rajulun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang ngikuti Nabi dengan berapa orang tadi? 5 orang. Ada orang ngindil, kata orang Jawa. Ya, ngindil ya. Ngikut. Gak diundang ikut. Falamma balaghal baba, ketika sampai di rumah si pemilik rumah tadi, di pintunya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna hadza ittaba'na." Ini orang yang ke-6 ini ngintil ikut, ya, ikut kita. Fa in syi'ta anta adzana lahu wa in syi'ta raja'a. Monggo terserah jenengan sebagai tuan rumah. Kalau diizinkan masuk, monggo. Kalau enggak diizinkan masuk, nggih monggo. Monggo terserah jenengan. Qala, maka si pemilik rumah berkata, "Bal adzanu lahu ya Rasulullah." Aku izinkan ya Rasulullah. Akhirnya totalnya berapa akhirnya?
6. Padahal aslinya berapa? 5. Fawaid dari hadis ini, pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, anna man sana'a ta'aman li ghairi fa huwa bil khiyari baina an yursilahu ilaihi wa an yad'uhu ila manzili. Orang yang niat memberikan makanan kepada orang lain, maka diberi pilihan. Boleh orangnya diundang ke rumah kita, atau kita yang ngantarkan makanan itu kepada orang yang akan kita beri. Boleh dua-duanya. Wa fihi anna man da'a ahadan istahabba an yad'a ma'ahu man yara min akhas min akhissaihi wa ahli mujalasatihi. Bagi orang yang diundang, man da'a ahadan, barang siapa yang mengundang seseorang, istahabba an yad'u ma'ahu man yara min akhissai, maka dianjurkan untuk mengundang pula teman dekatnya. Apa maksudnya? Saya tahu betul, ya, Bang Haji ini punya teman baik. Wush, kemana-mana kental banget lah. Aku gak seberapa kenal sama temannya Bang Haji. Yang saya kenal siapa? Bang Haji. Maka saya undang beliau, Bang Haji, silakan datang ke rumah saya, sekalian temen ente itu, temen antum yang kemana-mana bareng antum sekalian lah. Itu sunnah. Karena apa? Karena itu otomatis menyenangkan hati. Iya, Bang Haji tadi yang kita ini. Maka ini termasuk istuhibba, dianjurkan, ya. Wa fihi anna man tataffala fid da'wa, barang siapa yang tatawul. Tatawul itu yang sedangane datang di undangan padahal dia enggak dapat undangan. Oh, ada orang model kayak gitu. Enggak boleh itu. Tatawul itu parasit. Saya ngecek di internet, parasit itu tufaili bahasa Arab. Enggak boleh. Anna man tataffala fid da'wa, orang tatawul itu tadi itu datang enggak diundang ikut makan-makan itu. Ya, seakan-akan undangan padahal enggak, ya. Anna man tataffala fid da'wa kana li sahibid da'wa al-ikhtiyar. Kalau diketahui ada tufaili, orang yang datang tidak diundang, maka pemilik makanan, pemilik jamuan berhak mengusirnya. Diberi dua pilihan, diterima monggo, tapi saya tidak diterima karena mangkal. Kok kita kolak apa gak diundang? Boleh untuk disuruh apa? Boleh. Nabi mengatakan monggo, terserah. Kalau dia itu silakan, nggak apa-apa. Ya, maka fa in dakhala bi ghairi idni kana lau ikhraji. Seandainya masuk tanpa izin boleh dikeluarkan. Boleh. Ya, boleh dan itu tak boleh seorang muslim kayak gitu. Kalau gak diundang ya jangan moro. Ya, kalau diundang ya jangan datang. Kalau diundang ya tapi tualat banget, maknanya aslinya sampean gak diundang. Ya, taib. Wa rubbama qasada ba'du ashabihi li yudayyifahu wa yud'imahu. Bahkan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke sebagian sahabat minta untuk dijamu. Pernah Rasulullah kayak gitu. Kita baca. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pernah Rasulullah keluar rumah. Fa idza huwa wa Abu Bakar wa Umar. Ternyata beliau bersama Abu Bakar dan Umar, kisahnya terkenalin. Ma akhrajakuma min buyutikuma hadis sa'a. Hei Abu Bakar, hei Umar, apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah di saat-saat seperti ini? Maka keduanya menjawab, al-ju' ya Rasulullah, kami lapar ya Rasul. Abu Bakar lapar, Umar pun lapar, Rasulullah pun lapar. Dan kita tahu muhajirin gak punya ladang. Betul? Muhajirin gak punya kebun kurma. Yang punya kebun kurma adalah orang-orang Ansar. Wa ana alladhi nafsi biyadi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Sama, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, telah mengeluarkanku apa yang mengeluarkan kalian berdua. Apa artinya? Lapar, sama-sama lapar, bertiga ini lapar. Rasul, Abu Bakar, Umar lapar semua. Faqamu ma'ahu. Akhirnya mereka berdiri bareng Nabi. Fa'ata rajulan minal Ansar. Maka mereka datang ke rumah sahabat Ansar. Di riwayat ini enggak disebutkan siapa nama sahabat ini.
Tapi disebutkan dalam riwayat yang lain namanya Abul Haytham Ibn Ad-Dihan. Abul Haytham, laki-laki baik, karim, dermawan. Fa'ata rajulan minal ansor, datang seorang laki-laki, maka beliau Rasulullah bersama Abu Bakar bersama Umar mendatangi seorang laki-laki dari Ansor namanya Abul Haytham. Fa idza huwa laysa fi baitihi, ternyata Abul Haytham tidak ada di rumahnya. Padahal Rasul plus Abu Bakar plus Umar ingin mendayo, bertamu. Falamma ra'atuhul mar'atu qalat, ketika istrinya Abul Haytham mengetahui bahwa di situ ada Rasul, ada Abu Bakar, ada Umar, maka istrinya Abul Haytham, mungkin ya Ummul Haytham barangkali begitu, berkata, marhaban wa ahlan, selamat datang, wa ahlan. Jadi ngapunten, mohon maaf, selamat datang dalam bahasa Arab apa? Ahlan wa sahlan itu sebenarnya artinya bukan selamat datang. Tidak ada ungkapan penyambutan yang lebih zen, lebih bagus dari bahasa Arab ahlan wa sahlan. Ahlan artinya apa? Halo. Ahlan, ahlu, ahlun, ahlul bait. Ahl artinya apa? Hah? Keluarga. Sahal artinya apa? Sahlan. Sahal, apa artinya? Mudah. Ahlan artinya keluarga, sahlan artinya mudah. Orang Arab itu kalau ada tamu, maka orang Arab ngomong ahlan wa sahlan. Ahlan, kamu itu keluargaku. Sahlan, kamu punya hajat apa, gampang wis. Itu gak bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun. Diartikan selamat datang, padahal bukan arti ini. Itu luar biasa itu. Ahlan wa sahlan. Ahlan, kau niku sanakku, kau niku keluargaku. Aku iki podo karo awakmu. Ayo melbu gitu lah. Sahlan, urusanmu apa? Utang duwe, gampang. Ternyata gak diutangi. Tiwas ahlan wa sahlan. Ya. Tapi gak ada terjemahan yang cocok. Soalnya terjemahannya terlalu dawa, ya kan? Kon keluargaku, kon apa tadi? Gampang urusan kan kita gak cocok sama makanya diartikan apa? Selamat datang. Padahal asli ini kurang pas selamat datang. Karena di dalamnya ada makna ahlan wa sahlan. Ahlan, kamu datang sebagai keluarga. Sahlan, urusanmu gampang, kamu butuh apa? Bolehlah kita. Dan itu gak bisa diwakili dengan apa tadi? Terjemahan. Tadi ngomong apa tadi kok sampai? Oh iya, ucapannya siapa tadi? Istrinya Abul Haytham. Marhaban wa ahlan. Berarti kita ini keluarga gitu maksudnya. Cuman semua terjemah nggak ada yang terjemahin gitu. Terjemahnya apa? Selamat datang gitu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada istrinya Abul Haytham, "Aina fulan?" Wahai ya tadi istrinya Abul Haytham, "Aina fulan?" Mana Abul Haytham suamimu? Qalat, si wanita berkata, "Dzahaba yasta'dibu lana minal ma." Beliau pergi mencari air, ngademno air, biar cari air yang bagus, terus nanti airnya didiamkan jadi seger airnya. Kan zaman dulu gak ada kulkas, ya, gak ada freezer ya kan, maka cari air. Irja'al ansariyu, terus datanglah sahabat siapa? Datanglah sahabat tersebut, namanya siapa tadi? Abul Haytham, habis mencari air dan datang membawa air yang segar itu. Baru datang. Fanadara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini melihat dua ada Rasul. Wa sahibaihi, dan dua sahabat termulianya. Betul apa enggak? Enggak ada yang lebih tinggi dari Abu Bakar dan Umar. Ini notok, ini manusia terbaik setelah Rasul dan Anbiya, Abu Bakar dan Umar. Maka Abul Haytham melihat Rasul dan melihat dua sahabatnya. Wah, tidak ada orang yang dapat tamu luar biasa seperti orang tiga ini. Alhamdulillah ma ahadun al-yaum akram adiyafan minni. Segala puji bagi Allah, tidak ada satupun orang yang hari ini paling mulia tamunya kecuali saya. Bayangkan ditamui Nabi, ditamui Abu Bakar, Umar. Ini wong apik wong sak donya.
Oh seneng ini, ditamui oleh manusia hebat. Karena Nabi itu nggak mungkin datang ke tempat yang salah, nggak mungkin Nabi datang ke tempat yang jelek. Maka dia itu bangga, seneng banget ditamui siapa? Rasul. Berarti Rasul ditamui Nabi gimana? Sama ditamui presiden, ini ditamui Rasul, tambah seneng. Fantolaqa faja'um bi'adkin fihi bisru wa tamrun warutab. Maka Nabi ngambil maka sahabat tadi datang dan ngambil apa tadi? Tamr, rutab. Ya, dalam riwayat yang lain diambulkan satu tandan. Apa namanya? Sama pernah lihat kurma yang kan langsung gerumbulan gini kan? Ada satu tandan kayak pisang tapi bukan pisang maksudnya, ada tandan gitu. Satu tundun apa tandan? Iya, satu itu setandan itu dibawa ke Nabi. Kenapa engkau tidak ngambilkan saya? Kenapa kok semuanya? Kata sahabat Ansari, supaya anda bisa memilih sendiri ya Rasul. Ada yang matang, ada yang kan kurma itu ada yang balak namanya, tahu balak kan tuh? Yang kuning itu loh Pak, yang belum matang agak sepet-sepet itu. Itu juga enak juga kalau ya, ada rutab, ada diambilkan semuanya. Kemudian beliau berkata, "Kulu min hadhi." Silakan makan ya Rasul, silakan makan. Terus setelah itu enggak cukup itu, Pak. Nyembelih setelah itu. Ini luar biasa karim Abu Laitham. Setelah itu cari pisau, faqala Rasulullah iyyaka wal halub. Fadabahala. Sahabat tadi Abu Laitham tadi ngambil pisau. Nabi berkata, "Jangan disembelih yang lagi yang punya susu." Maksudnya kan eman gitu kan, masih punya anak, masih susunya masih produktif. Jangan yang masih punya susu. Fadabahalahum, maka disembelihkan sama siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akalu minasyat, maka mereka makan daging bareng-bareng. Kemudian daging domba tadi, kambing, kemudian minum air yang seger dan dingin. Ya. Falamma syabi'u, ketika tiga-tiganya Rasul, Abu Bakar dan Umar kenyang. Loh, Ustaz kok kenyang? Dia memang kenyang terus apa? Kau oleh kenyang entah. Kenyang itu enggak apa-apa, yang kau oleh itu kenyang terus itu enggak boleh. Tapi kalau kenyang sekali boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar wa Umar. Setelah itu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Walladzi nafsi biyadihi la tus'alanna an hadzal na'im yaumal qiyamah." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, nanti kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat ini. Makanya sering saya sampaikan ke panjenengan, kepada jamaah, makanan itu ada hisabnya. Makanya kalau antum ke restoran, ke warung, makan bersama keluarga, jangan dibiarkan mubadir. Karena itu makanan-makanan yang enggak kemakan itu ada hisabnya. Di kulkas banyak makanan enggak dimakan sampai ya, keluarkan. Kalau antum enggak mau keluarkan, kalau itu masih layak bagus, kasihkan orang, kasih tetangga, kasih orang di pinggir jalan. Ya, dapat pahala, aman dari hisab. Ya, jangan sampai kita dihisab ya. Akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kalian keluar rumah dalam kondisi lapar, dan sekarang kalian tidak pulang kecuali dalam keadaan mendapatkan nikmat ini. Pelajarannya, maka alai nabi wa kibari ashabihi minat taqallul minad dunya. Pelajaran yang pertama, kesederhanaan hidup Nabi dan para sahabat. Kelasnya Rasul, Abu Bakar, Umar, penggedenya para sahabat sampai lapar. Itu menunjukkan mereka adalah orang-orang yang zuhud. Nomor 2, jawaz dzikril insan ma yanalahu min alamin wa nahwihi la ala sabilit tasakki wa adamir ridha balit tasliya wa tasabbur. Bolehnya seseorang mengungkapkan, menceritakan apa yang sedang menimpanya. Ya, selama niatnya bukan mengeluh, tapi tujuannya untuk saling menghibur dan sabar. Ini boleh. Kenapa kalian kok keluar? Abu Bakar, Umar tetap ngomong lapar ya Rasul. Ini bukan dalam rangka mengeluh, tapi menyampaikan kabar dan ditanya posisinya. Maka tidak mengapa. Kemudian istighbab ikrami dzai bihadzal qaul. Ya, dianjurkan memuliakan tamu dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan. Tadi itu yang dilakukan oleh istrinya siapa? Istrinya siapa?
Abu Haytham, marhaban wa ahlan. Itu ungkapan yang bagus. Nek wong Jawa, monggo pinara. Nek wong Jawa, monggo pinara. Nah, itu dianjurkan kayak gitu. Dalam riwayat yang lain nggak disebutkan dalam riwayat ini, dalam kitab yang lain kisah yang sama, riwayatnya berbeda, tapi kisahnya sama, riwayatnya berbeda. Itu Rasul melihat Abu Haytham ini kan sangat dermawan, yang terbaik dari rumahnya semua dikasihkan ke Nabi, Abu Bakar dan Umar. Terus setelah selesai jamuan, Nabi itu ngomong ke Abu Haytham, aku melihat kalian tidak punya pembantu. Aku melihat kalian tidak punya apa? Pembantu. Nanti jika kami mendapatkan tawanan perang, dapat budak, maka aku akan kasih engkau. Datanglah ke tempat. Terus zaman berlalu, perang, dapat tawanan budak-budak, bener. Apa? Dikasih sama Rasulullah, dipanggil. Ini ada 2 budak. Yang satu ini ahli apa? Sholat. Maka ambillah yang ahli sholat ini dan ahsin ilaihi, berbuat baiklah kepada budak ini karena dia ahli sholat. Masuk Islam ahli sholat. Nyampe ke rumahnya, ketemu sama istrinya, kita dikasih Rasul budak untuk membantu kita, biar nyembelih nggak usah kita, gitu kan, nyari air nggak usah kita. Baik Rasulullah. Setelah itu tadi Nabi berkata ini ahli sholat, ini budak ini. Dan Nabi berpesan agar kita berbuat baik padanya. Apa kata istrinya? Kalau Nabi sudah mengatakan berbuat baik padanya, maka kita nggak mungkin bisa memberikan haknya kecuali kita merdekakan dia. Subhanallah, dimerdekakan, nggak situ jadi budak. Akhirnya dimerdekakan. Ini siapa namanya? Budak tersebut. Karena Nabi sudah ngomong berbuat baiklah kepada. Berbuat baik, apa kita tega? Nabi ngomong berbuat baik, kita suruh-suruh dia. Akhirnya dimerdekakan dan istrinya baik. Ummul Haytham atau istrinya Abu Haytham ini wanita yang soleha, baik. Ya, terus jawazu simai kalamil ajnabiyya wa murajaatihal kalam lil haja. Bolehnya wanita ajnabiyah itu kita mendengarkan omongannya boleh, dan kita ngobrol sama dia, bukan ngobrol, ngomong, bicara sama dia boleh. Ngerti ajnabiyah? Apa ajnabiyah? Ajnabi itu wanita asing, bukan mahram. Tadi kan ada dialog antara Rasul dengan istrinya siapa? Istrinya ada dialog nggak tadi itu? Ada, ahlan wa marhaban kan gitu kan. Setelah itu sempat ngobrol, gimana suamimu? Oh, suamiku ngambil air gitu. Berarti boleh berbicara dengan wanita ajnabiyah, itu boleh kalau darurat apa kalau ada hajat. Ngobrol sama wanita yang bukan mahram itu kan nggak boleh sembarangan. Boleh kapan bolehnya? Kalau darurat apa kalau hajat? Kalau hajat, bukan darurat. Darurat gak usah diomongkan, ini pastilah kalau darurat itu. Gini, tingkatan itu macam-macam. Tingkatan paling tinggi itu darurat. Wis urgen ini apa emergency ini. Tingkatan di bawah darurat itu hajat. Kita boleh ngobrol sama wanita yang ajnabi itu bukan karena darurat. Kalau darurat mah gak usah diomongkan. Oh, babi aja haram, babi aja boleh dimakan kalau darurat kan gitu ya. Tapi tingkatnya hajat sudah boleh. Hajat kan berarti di bawah apa? Darurat. Ada darurat, ada hajat. Hajat di bawah darurat. Kita boleh, contoh jual beli. Jual beli ini nggak darurat tapi hajat. Halo? Maka boleh. Misalnya kita jual beli, si pembelinya nggak pakai cadar, terus kita kurangi piro, susuki piro, regone piro, kan nggak mungkin kita. Karena menundukkan pandangan, nggak mau melihat wanita ajnabi. Berapa mbak harganya mbak, sambil nggak ngelihat kan? Boleh, dan itu nggak harus darurat. Tapi apa tadi? Hajat, jual beli hajat. Ya, jual beli termasuk mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram kita, ajnabiyah, boleh. Rasul juga melakukan itu, mengucapkan salam. Misalnya ada akhwat kajian, terus ada kita datang ke papasan, boleh kita ucapkan assalamualaikum. Gimana? Urusan nih Pak.
Kemudian apa tadi? Jawazu idznil mar'a fi dukhuli manzili zawjiha liman alimat muhaqqaqan annahu la yakrahu bi haitsu la yakhlu bil khul. Ini penting. Bolehnya bagi seorang wanita mengizinkan seseorang masuk ke rumah suaminya selama diketahui bahwa suaminya ridho dengan orang tersebut dan tidak membenci orang tersebut dan tidak ada khalwat. Ini tadi gak diceritakan secara detail. Dalam kisah lain Nabi dipersilakan masuk, tapi di kebun, bukan di rumah yang sama siapa? Sama wanita tersebut. Ya jadi boleh seorang wanita mengizinkan tamunya masuk, tamu suaminya maksudnya, masuk, perhatikan, selama diketahui bahwa suaminya ridho dengan laki-laki. Bisa dipahami? Dan tidak ada khalwat. Dan omahe sak petak, kos-kosan ya aja nglebokno lanang liya. Bahaya kali itu. Tapi kan omahe gede misalnya kan ada ruangan depan maka boleh, tapi enggak boleh ada berdua-duaan, enggak boleh. Ya, tapi kalau fitnah ya jangan ya. Ya, jangan. Saya ini kalau ada kakak saya datang ke rumah saya, kalau enggak ada saya enggak mau masuk dia. Ya. Nunggu saya datang. Ya. Kayak gitu, karena memang wanita sama iparnya ini nggak boleh. Ipar kita sama ipar kita nggak boleh. Alhamdulillah maut. Ipar itu apa? Kematian. Jangan main-main. Jangan percaya sama saudara kandung dalam hal ini. Jangan percaya sama istri dalam hal ini. Bukan maksudnya jangan percaya kemudian maksudnya los-losan gitu, jangan. Nggak boleh ipar sama kakak sama adik ipar ketemu satu rumah ngobrol bareng padahal nggak ada suami, itu bahaya. Nggak boleh itu. Ya. Kalau sudah ada kita baru tidak apa-apa bareng. Tapi kalau ngobrol berdua, ini nggak boleh ya. Wallahu a'lam. Sudah? Sudah itu sudah. Monggo. Ahli kitab itu bagaimana? Dalam? 9 ahli kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan sembelihannya ahli kitab itu halal buat kalian. Ada Al-Qur'an ada ya. Selama tidak diketahui mereka mengucapkan bi Isa, bi ibnillah, anak Tuhan, Tuhan Yesus Tuhan. Selama enggak ngucap itu punya hukum khusus ahli kitab. Ahli kitab punya hukum khusus, boleh dimakan. Maaf kalau kita diantar ya, ini kan bulan Desember kita rasakan kantor makanan apa kita buang apa kita makan, karena kan ini bulannya memang bulan mereka. Biasanya kalau di rumah itu mereka itu ngirimi makanan. Kalau kita tolak kan tetangga nggak enak. Kita terima, apakah itu dimakan? Jika itu dikaitkan dengan peribadatan mereka, jika itu dikaitkan dengan peribadatan mereka, maka nggak boleh kita ikut makan. Tapi itu kalau nggak ada kaitannya sama peribadatan mereka, bisa dipahami saya, tidak ada kaitannya sama penyembahan kepada anak Tuhan dan seterusnya, murni pemberian saja, berdasarkan ayat tadi dan penjelasan para ulama boleh. Cuman mereka itu nggak cukup sembeliannya, masakannya juga kadang-kadang ada apanya, ada minyak ini dan itu. Nah, selama kita tahu kalau ini benar-benar makanan halal, bukan babi misalnya, daging kambing, daging sapi, dan tidak dikaitkan dengan apa, penyembahan terhadap peribadatan mereka, wallahu alam saya rasa nggak apa-apa. Cuma ya memang rodok kita nggak bisa makan sebenarnya, nggak kolu sebenarnya gitu. Tapi hukumnya boleh. Sebagian mengatakan, Ustadz jenengan hati-hati Ustadz, karena ahli kitab itu maksudnya ahli kitab yang dulu, yang masih bagus, bukan ahli kitab sekarang. Kita jawab tidak ada ahli kitab bagus di zaman Nabi itu. Ayat ini turun itu menunjukkan mereka sudah rusak. Kalau mereka nggak rusak ngapain turun ayat ini? Betul gak? Kalau mereka nggak rusak ngapain Nabi diutus? Nabi Muhammad SAW diutus, itu sudah menunjukkan bahwa mereka sudah rusak. Berarti ahli kitab di zaman Nabi sudah trinitas. Bisa dipahami nggak? Ahli kitab di zaman Nabi sudah trinitas, sama Tuhan Bapa, Tuhan Pakde, kok Pakde, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan apa? Roh Kudus. Itu sudah ada di zaman siapa?
Di zaman Rasul sudah ada Trinitas. Bahkan Nabi sebelum lahir sudah Trinitas. Nabi belum lahir sudah Kristen, orang Romawi itu Bizantium menaklukkan Palestina, dan yang diresmikan, dilegalkan adalah Kristen yang Trinitarian, Trinitas. Kristen yang satunya apa namanya? Apa? Protestan belum lahir toh Pak. Protestan itu kan nanti Martin Luther, masih lama zaman modern. Di Protestan itu baru. Kristen apa? Ya ortodok, tetap ortodok itu Trinitas. Kristen Unitarian. Pernah dengar nggak? Kristen Unitarian ini Kristen yang bertauhid, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa hanyalah sekedar rasul dan nabi. Ya. Ada sekte kayak gitu, ada namanya Unitarian. Tokohnya dulu namanya Arius. Ketika nggak cocok sama kan yang disahkan oleh negara ini, Nabi belum lahir, Nabi Muhammad belum lahir. Yang disahkan oleh Romawi itu yang Trinitas. Terjadi konsili Nisea, seluruh injil-injil yang menyeru tauhid diapakan? Dibakar. Yang menyeru tauhid. Ini konsili ini. Tapi masih ada gitu itu. Kristen Unitarian itu masih ada sampai di zaman Nabi. Ya, yang enggak punah, tetap ada pembawanya sampai Nabi datang. Di antaranya ya itu Waraqah bin Naufal. Masih ingat kisahnya Waraqah bin Naufal? Di antaranya juga adalah guru-gurunya Salman Al-Farisi, masih ingat? Sampai akhirnya, wahai anakku, ajaran Nasrani sudah diubah-ubah, sudah waktunya datang seorang Nabi akhir zaman, carilah di tempat yang banyak kurmanya. Dia ini punya stempel di punggungnya. Dia itu nggak mau makan sodako, tapi mau makan hadiah. Itu kan nggak mungkin itu pendeta nggak mungkin orang alim itu bisa ngomong kayak gitu kalau dia nggak baca kitab. Dari mana dia tahu? Sampai akhirnya Salman mengikuti petunjuk gurunya itu sampai datang ke kota Madinah, lihat kurma-kurma, senang Salman ini kan gitu kan. Ketika beliau naik pohon kurma, dengarkan majikannya yang Yahudi majikannya siapa? Salman. Dijadikan budak. Aslinya nggak budak, tapi saking pengennya datang ke Madinah, ikut rombongan kafilah dagang, tapi jahat kafilah dagangnya orang Arab ini. Jahat ini akhirnya kafilah ini menjual apa? Salman dianggap, jadi kan wajahnya Salman bukan wajah Arab, wajah apa? Persi. Akhirnya dia makan, dijual. Padahal aslinya enggak budak, tapi karena saking pengennya ketemu kota Madinah, sudah apa-apa jadi budak. Waktu dia di kebun, dengarkan orang Yahudi majikannya ngomong, ini ada seorang nabi, namanya Muhammad, katanya nabi, datang dari mana? Mekah, hijrah ke Madinah. Datangnya Salman ke kota Madinah bersamaan dengan datangnya Rasul dari Mekah. Allah yang mentakdirkan semuanya. Ketemu. Akhirnya Salman datang ke Nabi, ngetes bawa kurma. Kan gitu ceritanya. Ini sodako untukmu wahai Muhammad. Terus setelah itu dilihat dari jauh, Nabi nggak mau makan. Wih bener ini. Ya ini Nabi. Besoknya bawa lagi kurma. Saya melihat engkau tidak makan sedekah, maka ini saya berikan sebagai hadiah. Terus Nabi makan. Pertama Madinah sudah checklist betul. Yang kedua nggak mau sodako, checklist. Yang ketiga nggak mau mau apa? Tinggal satu yang repot. Ini bongkarnya itu repot karena punya apa? Punya stempel kenabian di punggungnya. Piye caranya masuk bukaan kan nggak mungkin. Salman ini muter-muter melihatin Nabi dari depan belakang, gimana caranya tahu? Ini tinggal terakhir ini tok ini. Kalau ini bener berarti positif Nabi. Tapi Nabi itu paham ini orang ini aneh. Muter-muter. Akhirnya Nabi tahu orang ini kayaknya mencari sesuatu. Nabi buka selendangnya, dibuka. Ketika tahu langsung dia datang ke Nabi, merangkul dan menangis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Itu gak mungkin Salman ini tahu kecuali dibimbing oleh seorang yang orang itu paham al-haq. Maka itulah Kristen Unitarian itu masih ada. Di antaranya ceritanya Rasul ketika diajak Abu Thalib dagang ke Syam itu, ketemu seorang pendeta, betul? Namanya apa?
Bahira ya. Ngene kok repot orang sing buka iki. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.